Selamat datang di channel Bang Guru. Kali ini kita akan belajar mengenai instalasi operating system, khususnya Windows 10. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai instalasi Windows 10. Untuk instalasi kali ini kita menggunakan virtual machine, ya, kita pakai Oracle VirtualBox. Jadi pertama kita buat terlebih dahulu sistem secara virtualnya. Kita tambah baru. Nah, di sini kita buat nama komputer yang kita buat, ya. Tipenya Windows, kemudian versi Windows 10 64 bit. Memory size ini agak kita besarkan supaya prosesnya lebih cepat. Nah, paling tidak sampai ke batas antara merah dengan hijau. Kemudian create a virtual hard disk now. Nah, kita pilih tombol create. Harddisknya silahkan diatur. Misal kita buat harddisknya 163. Tipenya VHD, virtual harddisk, kita create. Ya, sistemnya ini sudah kita buat, tinggal kita jalankan. Ya, kalau mau lihat settingannya tinggal dilihat di pengaturannya, ya. Kalau kita mau melihat setting dari sistem yang kita buat tadi. Di sini ada sistem, ada hard disk, ada optical, ada floppy. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Ini bisa diubah-ubah, kita bisa geser-geser. Tapi sudah, kita lanjutkan. Kita lanjut ke instalasi Windows 10. Kita jalankan dulu sistem kita. Pilih start. Kalau yang pakai bahasa Indonesia biasanya mulai. Di sini tombolnya mulai. Kita tunggu sistemnya jalan, ya. Di sini ada perintah kita masukkan master Windows 10 dalam bentuk image yang kita cari. Kita pilih gambar folder, choose a virtual optical disk file. Kita klik sekali. Kemudian kita, karena ini masih kosong, ya, kita belum menambahkan image disknya di sini. Kita pilih tambah, add disk image. Kita pilih, ya, di mana kita menyimpan image dari Windows 10 yang akan kita install. Ini ada Windows 10 I/O November 2017. Kita pilih, bisa diklik 2 kali atau klik sekali kemudian pilih open, klik sekali kemudian open. Ya, di sini sudah tampil Windows 10 I/O November 2017 yang kita pilih tadi. Kita tinggal pilih choose. Nah, sudah tampil di sini. Kita sudah memilih disk image dari sistem Windows 10 yang akan kita install. Kita tinggal klik tombol start. Nah, ini proses instalasi. Proses instalasinya mulai berjalan, ya. Jadi tadi pertama kita
memilih versi berapa yang mau kita instalkan, apakah yang 64 atau yang 86 atau 32 ya. Kita tadi milih yang 64, kita tunggu prosesnya jalan. Jadi di sini teman-teman biasakan menggunakan keyboard ya, dikurangi penggunaan mouse-nya, karena nanti ketika instalasi secara hardware secara normal kita hanya bisa menggunakan keyboard. Jadi yang kita pakai adalah tanda panah, atas bawah kanan kiri, tombol tab, escape, kemudian enter ataupun alt ya. Di sini proses yang pertama, tahapan yang pertama itu kita memilih bahasa yang akan digunakan untuk instalasi. Ini ada dua kebetulan versinya. Kita pilih bahasa Inggris ya. Ini yang di highlight ini yang ada warna biru. Kemudian tekan tombol enter. Nah, tahap selanjutnya kita memilih bahasa instalasi, bahasa yang akan diinstalkan di sistem. Kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Di sini kita pilih English, kemudian time insurance format kita geser dengan menekan tombol tab di keyboard ya. Atau kita bisa menggunakan kombinasi alt ditambah dengan huruf yang ada garis bawah. Jadi kalau kita mau ke menu time insurance format, kita bisa menekan alt dengan T. Kita pilih sesuai dengan negara kita, Indonesia. Ini bisa diketikkan langsung aja hurufnya. Kalau Indonesia berarti huruf awal itu I, berarti kita tekan I berulang-ulang. Jadi nanti negara yang hurufnya I aja yang akan ditampilkan. Sudah, kalau sudah ke Indonesia, kita tekan lagi tombol tab untuk pengaturan berikutnya, keyboard or input method. Ini kita biarkan saja, keyboardnya kita pakai yang US ya. Setelah itu kita pilih next. Nah, untuk next ini bisa menggunakan kombinasi dengan menekan tombol alt plus N atau kita pakai tab saja. Ini untuk geser-geser kita pakai tab. Ya. Untuk geser antar menu ya ini ya. Tab itu dipakai untuk geser antar menunya. Kalau geser untuk melihat isi kita pakai tanda atas bawah atau kanan kiri. Oke, kita pilih next. Tahap selanjutnya ini ada dua pilihan, ada install now dan repair your computer. Karena kita akan menginstal sistem operasi yang baru, kita pilih install now. Tekan tab ya, kalau sudah ada garis kotak nih, itu berarti kita tinggal tekan enter atau boleh pakai kombinasi alt plus I. Sudah ada tulisannya setup is starting, jadi kita tinggal menunggu aja instalasi lagi proses. Nah, di sini setelah itu kita akan memilih versi Windows yang akan diinstal. Nah, setelah muncul pilihan Windows yang akan diinstal, ini bawaan dari image operating systemnya tadi ya. Kita mau menginstal Windows 10 Home yang 64. Nah, kita arahkan pakai keyboard atas bawah ya. Pakai tombol atas bawah, kita pilih Home yang 64. Kemudian tekan tab untuk melanjutkan next ataupun ALTN. Kalau saya lebih cenderung ke kombinasi keyboard ya, karena nanti akan terbiasa ketika kita nggak ada mouse lagi, jadi kita nggak bingung. Nah, di sini ada persetujuan applicable notice and license term. Nah, di sini kita harus menyetujui nih lisensinya dari Windows operating system ini yang akan kita instalkan. Nah, untuk itu kita pilih tab, kita enter boleh ataupun pakai kombinasi alt A.
Oh ternyata kalau di enter nggak mau ya teman-teman ya, jadi kita pakai kombinasi. Kalau untuk persetujuan di software lisensi ini kita pakai kombinasi ALT plus A, tekan ALT dengan huruf A bareng. Nah, kalau itu sudah di checklist, maka kita bisa melanjutkan ke proses instalasi selanjutnya. Tekan tab supaya kita ke tombol next, atau tekan langsung kombinasi ALT plus N. Nah, di sini ada pilihan upgrade, install, and keep file setting and aplikasi. Ini kalau mau upgrade ya, kalau kita sudah ada sistem. Atau yang kedua custom, install Windows only, advance. Nah, karena kita mau ibaratnya menginstalkan sistem baru, operating system baru, maka kita pilih yang kedua, custom ya, kita custom install Windows only. Nah, kita enter. Kita geser pakai tanda atas bawah. Kemudian kita enter. Nah, ini akan terlihat hard disk atau penyimpanan atau storage yang kita punya. Ini kita punya 159,3 ini dari sistem awal yang kita buat. Kalau instalasi secara hardware, secara langsung ya, jadi inilah hard disk yang tertanam atau hard disk yang kita gunakan di komputer yang mau kita install. Nah, ini kita pilih new karena kita masih mau kita masih mau menginstal hard disk yang baru. Ini hard disknya kosong, unallocated space, ini kosong, ini hard disknya masih kosong ya. Jadi kita buat partisinya istilahnya. Kita buat partisinya. Tekan ALT E atau tab aja sampai ada garis bawah. Ini ada garis bawah di sini ya. Nah, ini berarti sudah menuju ke menu ini. Ya, kita bisa pakai mouse kalau di sini. Tapi kita usahakan kurangi penggunaan mouse ya untuk sementara. Jadi tekan ALT E. Ya. Kita diminta masukkan kapasitas untuk hard disk ini, apakah jadi satu partisi, dua partisi dan seterusnya. Untuk sementara untuk belajar kita pakai satu partisi aja ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau install sistem yang rusak, mengganti operating system yang rusak, maka di sini akan tampil partisi-partisi, ada C, D dan seterusnya ya. Jadi yang kita install, yang kita rombak itu yang bagian sistemnya aja, yang C. Biasanya yang C ya untuk sistem. Nah, sudah kita buat satu partisi saja. Size-nya kita biarkan angkanya di situ 163077 MB. Kita pilih apply atau ALTP atau boleh di tab, apply, enter. Ada pemberitahuan Windows Migration Editor Partition for System File. Nggak apa-apa, kita pilih OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini ada dua, ada partisi satu sistem. Ini tadi persetujuan yang kita oke tadi ya. Ini membuatnya jadi partisi 1 dan partisi 2. Ada partisi 1, partisi 2. Jadi partisi 1 ini sistem ya, secara otomatis dibuat dari sistem tadi yang kita setujui. Kemudian yang kedua ini data. Jadi untuk instalasi kita nggak bisa di sini, tapi kita bisanya di partisi 2. Sudah. Kalau mau kita format, kalaupun tidak bisa langsung kita pilih partisi 2, kemudian kita pilih next. Ya, boleh diklik atau pakai kombinasi ALTN. Sudah. Ini proses instalasi Windows-nya sedang berjalan ya. Proses instalasi Windows sedang berjalan. Kita tunggu proses ini sampai dengan selesai. File ready for installation. Nah, ini yang agak lama kita tunggu. Kurang lebih kalau kita menggunakan hard disk yang biasa, kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, kalau kita menggunakan hard disk yang tipenya SSD, ya, kalau kita pakai SSD itu prosesnya cenderung lebih cepat.
Jadi kita tunggu saja sampai proses instalasi selesai. Sampai ini selesai 100% ya teman-teman ya. Ini prosesnya sampai 100%. Nanti kalau udah 100% dia akan pindah ke installing fitur, installing update, finish. Nah nanti kalau udah selesai finish, nah itu berarti kita sudah menyelesaikan tahapan instalasi. Tinggal settingnya aja. Ya teman-teman, ini sebentar lagi akan selesai. Sebentar lagi kita akan selesai ini ya. Sudah 96%. Jadi untuk proses ini emang ditunggu, harus sabar. Ya, harus bersabar untuk nunggu yang proses yang ini, proses instalasi. Getting file ready for installation. Nah, ini kalau udah 100%, nanti kita akan lanjut ke installing fitur. Setelah installing fitur, kita akan installing update, baru finishing up. Jadi yang lama ketika kita menginstal Windows atau Windows 10 ini ya khususnya ya, ketika menginstal Windows 10 itu yang paling lama ya di proses yang ini, yang getting file ready for installation. Ya, kita tunggu sebentar lagi 100%, sudah 97% ya. Kita tunggu saja. Nah, ini udah instalasi udah selesai, prosesnya sudah 100%. Kita tunggu ini akan berpindah ke tahap selanjutnya, ini installing fitur. Nah, ini udah pindah ke installing fitur, kemudian selesai kita ke installing update. Ini nggak lama ya untuk yang proses 2 ini, yang installing fitur dengan installing update. Ini memakan waktu nggak terlalu lama, nggak seperti yang getting file ready for installation tadi. Jadi kalau sudah melewati yang proses ini tadi, yang getting file ready for installation ini prosesnya sudah sebentar lagi ini selesai gitu. Installing update selesai, sekarang kita tahap selanjutnya finishing up. Kalau sudah tahap ini sudah kita selesaikan, nanti tinggal setting aja sedikit gitu ya, sedikit penyesuaian saja di akhir untuk finishing up ini ya. Kita tunggu prosesnya, boleh langsung kita restart no ALTR atau tunggu saja biar sampai proses hijaunya itu selesai loadingnya. Nah, di sini bedanya ketika kita instalasi menggunakan virtual dengan yang menggunakan yang real ya, yang asli ya. Jadi ketika proses itu tadi restart tadi, operating sistemnya dicabut. Kalau kita menggunakan flash disk dicabut, kalau menggunakan menggunakan DVD ya dikeluarkan DVD-nya, atau ya biarkan saja, nggak usah diikutin lagi. Kalau tadi kita waktu tulisan press any key ya to boot for
from USB or DVD, itu kita nggak menekan apa-apa, kita menyelesaikan proses instalasi kita yang tadi. Tapi kalau kita menekan tombol, maka kita akan mengulang lagi. Nah, gimana ininya prosesnya? Ya, kita cancel aja, kita batalkan, kemudian kita restart komputer kita. Itu kalau secara langsung. Ya, ketika udah sampai sini jangan menekan tombol apa-apa gitu ya. Kalau udah selesai tadi ya, waktu proses finishing up tadi, kemudian restart, jangan menekan tombol apa-apa. Kita tunggu saja prosesnya, dia akan berjalan sendiri. Starting service lagi mulai ya. Getting device ready. Ini kita tunggu lagi loading ya sampai 100%. Ya udah 100%. Kita tunggu tahapan berikutnya. Ini dibiarkan saja ya, ketika restart gitu ya, kita sudah selesai menginstal, itu kalau kita minta press NIK nggak usah ditekan atau tidak usah melakukan aktivitas apapun, kita hanya tinggal nunggu aja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Kita mau men-setup nih, terakhir kita tinggal setting aja, tinggal kita atur, kita membuat pengaturan aja terakhir. Kita tunggu prosesnya, masih loading ya, kalau ada muter gitu masih loading, masih proses ya. Kita bersabar, kita tunggu ya. Ini kita mulai settingnya ya, kita pakai English United States. Ini yes, enter. Kita pilih, nah ini kita pilih Indonesia karena kita tinggal di Indonesia ya, bukan Suriname. Jadi kita pilih Indonesia. Kita pakai mouse. Nah, kalau di sini sudah bisa menggunakan mouse ya. Kita scroll ke atas. Ini Indonesia. Kemudian yes. Tunggu lagi. Untuk keyboard kita pasti pakai US, kita yes aja nih ya, kita lanjutkan yes. Ini nggak usah di add layoutnya, langsung skip aja. Nah, ini nggak usah, kita skip aja, nanti kita ngaturnya nanti setelah selesai ya. Network maksudnya di jaringan kita, apakah kita ada internet atau belum, itu ngaturnya kita nanti. Yang penting kita selesaikan dulu sistem operasinya ya. Kita skip tadi ya, dilewati dulu maksudnya. Nah, ini license agreement, kita accept aja. Kalau ada seperti ini di accept aja ya, kita setujui. Kita tunggu sampai pengaturan selesai. Nah, ini kita diminta untuk memberikan nama pada PC kita, boleh dikosongkan atau kasih nama. Misal kita kasih nama. Kemudian kita next. Untuk password, kalau memang itu komputer pribadi kita password, kalau enggak kita lanjutkan, kita kosongkan aja passwordnya. Kita tunggu lagi, proses lagi ya. Ini terakhir, terus privacy setting for your device, ini biarkan saja on full, kemudian kita save aja.
Ya, ini udah selesai, kita proses instalasi udah selesai ya. Ini kalau kita udah sampai tahap ini berarti kita sebentar lagi sudah bisa menggunakan sistem operasi yang baru. Nah, kita udah sampai ya, ini udah selesai proses instalasi. Kita selesai menginstal sistem operasi Windows 10. Kalau sudah tampil halaman awal, inilah halaman awal dari Windows 10. Ini masih kosong, belum ada software lain yang terinstal. Baik, demikian tadi tutorial mengenai instalasi operating system khususnya Windows 10. Terima kasih.